Oke, lanjut lagi soal berikutnya, soal nomor 2. Masih di UN Kimia tahun 2014. Bisa dibaca bareng-bareng, unsur L dinotasikan sebagai berikut. Jadi ada L, terus kemudian 28 dan 59. Konfigurasi elektron dan letak unsur L pada tabel periodik sesuai dengan golongan dan periodenya secara berturut-turut adalah A, B, C, D, dan E, dan seterusnya. Oke, kita bahas. Seperti biasa, kita lihat tahapannya, cari tahu maksud soal dan apa yang ditanya. Jadi apa yang ditanya di sana adalah letak ya. Jadi letak dalam SPU itu golongan dan periode. Golongan berapa, periode berapa. Oke, ini adalah yang ditanya. Terus kemudian kita kaitkan dengan data apa nih yang kita punya. Data apa yang kita punya? Data yang kita punya adalah data ada nomor atom L ya, 28, dan ada nomor massa L. Nomor massanya itu 59. Nah, terus kemudian biar kita bisa tahu letak golongan dan periode, kita harus tahu terlebih dahulu, baru cari yang ketiga, tips yang ketiga, cari hubungannya apa antara ini sama ini. Apa hubungannya? Hubungannya di sini adalah kita perlu tahu konfigurasi elektron. Jadi kita harus cari tahu konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. Nah, sekarang konfigurasinya itu dia ditentukan berdasarkan apa? Nomor atom atau nomor massa? Jawabannya berdasarkan nomor atom. Kak, terus apa hubungannya nomor massa? Apa gunanya? Bisa jadi nggak ada gunanya gitu ya, cuma bikin kita pusing. Jadi nggak semua data memang dipakai, kita cuma pakai data nomor atomnya aja. Oke, kita lihat sekarang. Nomor atomnya ada 28. Ya. Berarti kita bikin konfigurasinya, dan konfigurasinya sebaiknya jangan pakai konfigurasi cara lama. Kalau cara lama itu yang 2, 8, 8, ini nggak bisa kita gunakan karena kita nggak tahu ini itu, dia ini L itu ada di golongan transisi atau bukan di golongan transisi. Makanya kita harus pakai konfigurasinya, konfigurasi yang kuantum. Jadi pakai yang seperti ini. 1s2, terus kemudian masih ingat habis 1s ada 2s2, kemudian ada 2p6. Jadi diteruskan sampai jumlahnya 28 ya. Ini jumlahnya baru 2, 4, 10, terus kemudian ada 3s2, 3p6. Setelah 3p6 ada 4s2, jumlahnya berapa nih? Hitung 2, 4, 10, 12, 18, 20, dan masih ada 8. Berarti habis 4s2 ada 3d8. Nah, baru deh kita nyari tahu di sini dia golongan berapa dan periode berapa. Kita lihat. Golongan itu dia identik sekali dengan kulitnya ada berapa kulit ya. Jadi golongan itu dia identik dengan kulit atom. Jadi artinya si atom itu dia punya kulit berapa? Kita lihat ini ada kulitnya ada 1, ada 2, kemudian 3, dan ada 4. Berarti si senyawa L ini dia terletak pada, bukan golongan ya. Maksudnya di sini adalah periode. Periode itu sama dengan kulit atom. Berarti karena dia punya 4 kulit, berarti dia periodenya periode 4. Dan kalau golongan itu kita melihat dari elektron valensinya itu ada di mana sih gitu. Jadi kita terakhir kali ngisi itu ada di mana. Dan kalau dia terisi di D8, itu artinya di golongan 8B. Nah, jadi di sini jawabannya di sini golongan 8B dan periode 4. Konfigurasinya kita pakai konfigurasi yang seperti ini, cuma karena di sini dimintanya pakai cara singkat ya. Jadi maksudnya pakai formula yang singkat. Ini nggak lagi ditulis sebagai seperti ini, tapi ditulis seperti konfigurasinya atom gas mulia. Gas mulianya itu yang nomornya nomor 2 tambah 2 ada 4, 10, 18. Jadi gas mulia yang nomornya
18. Apa gas mulia yang nomor 18 di situ? Diketahui ada argon ya. Jadi konfigurasinya itu di sini adalah argon. Oke, dan tadi kita sudah tahu ini ada periode 4 golongan 8B. Terus kita juga harus tahu nih penulisannya harus pakai cara singkat. Jadi bukan cara yang panjang seperti ini. Makanya kita harus lihat di sini ini identik dengan konfigurasi dari atom argon. Makanya nanti dalam penulisannya itu konfigurasinya itu adalah argon 4s2 3d8. Nah, jadi jawabannya itu yang A. Ya, jadi golongan 8B periodenya 4. Oke, kita akan bahas soal berikutnya. Stay di Ini Budi.